hari ini saya akan coba budidaya di waduk atau di danau ya. Jadi secara prinsip ekologinya harus ada lagi nanti Pak Jumbo menghantarkan tentang teknologi bioflok, kemudian Pak Farkan ada budidaya finfish dan non finfish. Nah, jadi secara global itu keterkaitannya ada. Jadi kita berbasisnya bukan berbasis kepada biota ataupun berbasis kepada segmentasi ya, tetapi menyeluruh karena kita adalah sistem produksi aquaculture yang isi di dalamnya ada segmentasi apa kalau aquaculture budidaya? Ada pembenihan dan pembesaran, Pak. Ya. Nah, kalau pembenihan kemarin sudah dapat belum? Ada yang namanya pendederan 1 dan pendederan 2 secara detail udah dapat belum? Ayo Widya. Yap, untuk Pak. pendederan 1 apa kira-kira? Definisi teknisnya. Ini kayaknya sih kalau menurut opini saya pendederan itu berdasarkan komoditasnya. Jadi kayak kalau misalnya yang saya tahu yang di Patin itu berdasarkan SNI-nya setelah pembenihan itu kelas sebar larva dia pendederan 1 sampai ukuran 3/4 inci. Nah, terus masuk ke pendederan 2 dari 3/4 itu sekitar 1 sampai 2 inci bisa dilanjutkan lagi ada di SNI-nya tuh pendederan 3 dari 12 ke 23 gitu Pak. Oke. Per komoditas Patin, komoditas lainnya saya belum mempelajari. Oke, jadi memang karena karakter benihnya beda-beda, memang betul memang kalau sumbernya SNI di situ tergambar jelas ya ukuran-ukuran yang dihasilkan dari pendederan 1, 2, dan 3 ya. Kemudian di udang ada istilahnya petokolan ya, petokolan, kemudian di nila ya, itu juga sama. Karakter-karakter itu tentunya kita harus pahamin berbeda-beda tadi. Nanti bidangnya yang lele misalkan nih. Lele itu biasa orang tuh mungkin ada menyebutnya 35 sampai atau mungkin 78 ya. Ijudin. Kalau 35 78 apa? Ijudin kira-kira asumsinya. Itu masih pendederan Pak. Pendederan ya. Ya. Jadi pendederan 1 itu mungkin sampai 3 sampai 5 ya. Nanti di pendederan 2 lagi itu bisa di atas mungkin 7 8 lah. Itu yang pendederan 2. Nah, tentunya tadi karakter benihnya juga beda. Kalau mungkin benur ya, udang itu nggak pakai senti, nggak pakai mili ya, nggak pakai inci, kan gitu ya. Kemudian di kerapu ya, itu mungkin tidak pakai inci, tapi per senti mungkin atau per inci harga jualnya. Berbeda tadi antara patin dengan lele. Kalau lele tetap orang menyebutnya senti, tapi tidak banyak juga orang mengukur ya. Jadi di lapangan itu yang Bu Irda kan sudah praktek di nila atau di lele Bu Irda? Lele, Pak. Di lele ukurannya apa Bu Irda? Sangkal atau apa? Kemarin di kolam tanah itu Pak, ukuran 2 sampai 4. 2 sampai 4 cm ya? Iya. Bukan inci ya? Iya, bukan. Jadi memang karakter itu juga bisa berbeda antara patin walaupun sama-sama catfish. Nah, tentunya kita paham tentunya adalah fisiologi ikan itu ya. Jadi apapun ikannya tentunya fisiologinya pasti berbeda-beda ya. Nah, dari fisiologi ikan itu tadi tentunya juga alat ukurnya beda-beda, kemudian wadahnya untuk mengambilnya juga beda-beda. Oke, jadi dari materi kemarin harapannya sih kita nanti bisa berdiskusi luas ya karena menarik dari 11 buku kalau misalkan Anda bisa buka satu buku saja itu diskusinya nggak habis-habis ya. Misalkan di situ ada sistem produksi aquaculture yang mana kita mengacunya ke situ memang tetapi kita modifikasi dengan karakter budidaya di Indonesia. Baik, hari ini tentunya saya membahas tentang sisi ekologis ya, tentang budidaya di waduk ataupun di danau. Nah,
kira-kira apa sih perbedaan waduk dan danau? Ayo Pak Jabir, apa kira-kira Pak Jabir? Ini saya ginilah, saya berpikirnya secara praktis saja ya, nggak usah teori juga gitu ya, nggak apa-apa. Kira-kira apa yang membedakan antara waduk dan danau? Kalau saya begini, ya silakan Pak Jabir. Belum ada? Ada yang bisa bantu? Kalau waduk itu buatan manusia, Pak. Ya. Sengaja dibuat. Sementara kalau danau itu terbentuk karena proses alam. Proses Itu yang alam. saya tahu ya. Ya. Kalau danau Oke. itu. Contohnya ya. Bahkan ada lagi yang menambahkan nggak? Kalau saya Saya- menambahkan, ya silakan Bu Widya. Silakan. Kalau waduk itu ada penambahan infrastruktur sipilnya. Kalau apa kan ada pengaturannya, ada pintu airnya, ada penampungnya, reservoir gitu. Tapi kalau misalnya danau memang secara alami dan pinggir-pinggirnya itu tidak semua ada batasan dengan bangunan infrastruktur. Ya, oke. Jadi ada yang kalau waduk secara umum adalah modifikasi atau buatan manusia, ya. Kemudian kalau danau adalah alami lah ya. Nah, ada nggak danau yang dijadikan waduk? Danau yang dijadikan waduk. Ayo. Banyak di saluran Waduk, outlet ya? inletnya. Oke, jadi karakteristik antara danau dan waduk hampir sama ya. Karena bahwa proses pembuatan waduk juga harus ada sumber air yang mengalir ya. Artinya sumber air yang mengalir itu mengalirin air yang masuk ya, bukan air mengalir jalan gitu. Karena memang kita mengenal ada tipe lentik dan tipe lotik. Nah, ingat nih, ini kalau ini jadi kembali ke limnologi zaman dulu nih ya. Jadi definisi perairan yang mengalir dan menggenang ya. Nah, kalau waduk dan danau itu kira-kira apa masuknya kategori menggenang atau mengalir? Menggenang, Pak. Menggenang ya. Menggenang. Ya. Lentik ya, perairan lentik. Kalau lentik itu menggenang, itu kayak bulu mata kita, itu menggenang itu lentik gitu. Kalau mengalir itu lurus begitu. Oke, betul. Nah, kira-kira ada yang bisa nyebutkan nggak di mana sih danau terbesar di kita di mana? Dan waduk terbesar di Indonesia di mana? Danau Toba, Pak. Danau terbesar di Indonesia, Pak. Indonesia, Danau Toba. Kalau waduk? Jati Waduk Gede, Pak. Jatiluhur. Benar, Sekarang- Jatiluhur. Sekarang Jati Gede, tadinya Jatiluhur. Jatiluhur nih. Iya, Pak, betul, Pak. Jatiluhur. Mas Ai, Jatiluhur sama Cirata besar mana Mas Ai? Ya Pak, Jatiluhur sama Cirata besar mana? Dan Cirata. kalau ininya sih Cirata paling banyak. Cirata ya. Oke. Iya. Jadi memang kita punya danau terbesar itu Danau Toba. Kemudian kemarin pada saat ada kecelakaan apa itu? KM apa? Kapal feri itu, Pak ya. Kapal. Ya, kapal feri. Apa namanya? Ingat nggak tuh? Nggak ingat, Pak, namanya, Pak. Oke, nggak ingat. Saya juga lupa-lupa ingat ya. Jadi pada saat terjadi kapal feri itu kan 600 sampai 700 meter. Ya. Nah, kembali lagi data tentang danau di kita memang tidak begitu banyak. Karena memang Indonesia perairan daratnya banyak sih ya, tetapi mungkin orang lebih konsen ke perairan laut gitu. Nah, kalau danau terbesar di dunia, ada yang tahu nggak danau terbesar di dunia nih, di mana nih? Orang menyebutnya biasanya danau laut, nah, gitu. Karena dia sangat luas, orang menyebutnya danau laut. Ya, ada namanya Danau Kaspia ya, Danau Kaspia, dan yang kedua ada danau yang di Amerika Utara itu danau apa sih namanya Superior ya. Nah, karakter danau itu tentunya bisa kita pelajarin sama-sama ya.
Yang pertama bahwa kita mengenal ada namanya perairan daratan. Nah, perairan daratan di Indonesia atau mungkin secara umum itu kita membaginya ada dua nih, sistem terbuka dan sistem tertutup. Nah, ini teori-teori ini mungkin saya tidak detail sampaikan, tetapi bahwa di mana sih posisi hari ini kita akan mempelajari tentang budidaya di danau ataupun di waduk, ya. Yang jelas sistemnya terbuka, kemudian dia kategori perairan menggenang. Kalau kita detilkan lagi antara sistem terbuka dengan sistem tertutup, tentunya definisinya luas lagi, ya, dari segi penanganan, kemudian jumlah yang bisa kita budidaya, kemudian spesies yang kita budidaya. Nah, menggenang juga sama, kita mengenal tadi ada yang alami yaitu danau, kemudian ada yang buatan. Ya. Nah, di Indonesia sendiri memang belum terjadi bahwa danau itu dijadikan waduk, tidak ada, tetapi bahwa danau ya yang istilahnya situ ya atau mungkin rawa yang dijadikan bangunan kemudian istilahnya restrukturisasi memang ada ya di daerah Gorontalo. Seorang maling sendal mengaku kapok setelah dikeroyok. Mas Ijudin, maling sendalnya keluar tuh. Oke, jadi di dalam waduk atau danau karakternya sebetulnya hampir sama ya, karena terciptanya media ya, tentunya sumber airnya biasanya relatif sama ya. Kemudian pergantiannya karena memang susut karena adanya porositas tanah ya. Dan danau itu atau mungkin waduk itu susutnya air ya karena digunakan sebagai aktivitas manusia. Contoh yang disebut jatiluhur. Jatiluhur itu sumber air untuk Jakarta loh, jatiluhur ya. Cirata itu adalah pembangkit listrik terbesar ya untuk Jawa dan Bali. Itu memang nggak tahu mungkin kan berkembangnya waktu sekarang mungkin ada sistem bukan PLTA lagi tetapi mungkin banyak lagi, artinya bebannya itu mungkin berkurang atau mungkin beban yang tadinya berat jadi berkurang. Nah, kita mengenal juga tadi ada perairan dangkal atau mungkin ada di rawa, kemudian ada di pasang surut kalau di laut. Nah, sebab terjadinya danau alami itu karena memang tektonik dan vulkanik ya, kayak di Danau Toba, ternyata dia ada cekungan yang paling dalam ya. Itu secara risetnya memang masih baru pendahuluan ya. Ada cekungan terdalam bahkan sampai 1000 meter gitu ya. Jadi kalau kemarin kita mendengar kejadian KM Mirna apa sih Mirna Sapa gitu ya, KMP Mirna kapal penumpang Sri Mirna apalah gitu ya. Itu sampai dilihat dari video di bawah air itu ya, karena dia suhu air yang di paling bawah itu bisa minus 40 ya, minus 20, minus 40, artinya memang masih utuh orangnya itu ya, orangnya masih. Tetapi kalau kita angkat, katakanlah sebagai contoh, Anda punya es nih, ya kan, punya es keras. Anda angkat, Anda angin-anginkan, esnya hancur nggak? Nah, jadi memang tidak bisa diangkat juga dengan alat yang terbatas. Kemudian kalaupun diangkat juga nanti akan hancur lah gitu. Jadi mungkin jenazahnya juga akan rusak. Nah, tetapi bahwa memang membuktikan bahwa betapa dahsyatnya kejadian vulkanologinya ya, mungkin atau adanya gempa, adanya mungkin gunung meletus, itu memang sampai membuka luasan untuk adanya air yang masuk dan memang ada celah-celah yang masuk. Makanya penemuannya memang tidak cepat ya, karena memang bagaimana di bawah batimetrinya itu terlihat ya, sampai mungkin diturunkan robotnya. Jadi itu juga sangat kaget orang yang tadinya tidak tahu danau itu paling sekitar 100 meter katanya, paling 200 meter, ternyata bisa sampai 1000 meter. Nah, kemudian waduk, kita banyak waduk di Indonesia, kalau kita lihat
itu waduk sangat banyak dan sekarang kemarin Pak Jokowi juga baru meresmikan ya, Ijudin ya. Nah, tetapi tidak jauh beda antara waduk dengan danau karena karakter waduk itu memang kadang sudah ada aturan nih. Katakanlah di Cirata itu dari tahun 2002 itu sudah disurvei bahwa terjadi overlap atau mungkin kelebihan beban ya dari kegiatan aktivitas budidaya. Nah, itu sudah ada ya. Kenapa sih kok harus ada batasan-batasannya? Karena kita tahu bahwa karakteristik ekologi perairan di danau ataupun di waduk, kita mengenal ada faktor produser primernya nih. Jadi tingkat kesuburannya kita mengenal ada zona-zona, kemudian dari pencahayaannya ya kita mengenal ada zona eutropik ya, yang mana cahaya masih tembus, artinya pada kedalaman tertentu dia cahaya masih bisa masuk ya. Dan ini pengaruhnya banyak. Kalau secara alami danau yang tidak ada aktivitas manusia mungkin zona etropiknya bisa sampai kedalaman katakanlah 50 meter. Kemudian pada saatnya sekarang danau-danau itu berubah atau mungkin waduk-waduk itu berubah, adanya pergeseran zona-zona tadi. Karena contoh mungkin Anda pernah mendengar ada proses upwelling, kemudian ada proses terjadinya boom fitoplankton ya atau plankton ya, hub ya, hubful algae boom ya. Kemudian kita mengenal ada namanya zona yang bagian gelap nih, artinya zona yang sudah tidak ada penetrasi matahari ya. Dan ini biasanya disenangi oleh kita nih ya, zona mesofotik. Kenapa disenangi oleh manusia nih? Zona remang-remang. Nah, jadi karakter ekologi dari 3 zona itu memang akhirnya membagi dari karakter biota yang ada di zona tersebut. Nggak jauh beda juga sama dengan di zona berdasarkan produktivitas primernya. Kita mengenal ada namanya zona litoral ya. Kemudian ada namanya zona limnetik. Nah, ini secara teori detail mungkin saya tidak mau detailkan, kita mungkin nanti lebih berbicara ke banyak studi kasus. Tetapi sebagai pengantar awal tentunya kita akan mengetahui ya, kalau misalkan di Danau Toba, kenapa kok harus disyaratkan untuk budidaya ikan dengan kedalaman minimal 100 meter? Ada yang tahu nggak? Yuk silakan. Kita update nih, kita sambil kita update nih. Ada yang tahu nggak bahwa di Danau Toba, Romi bisa menjelaskan ada orang Sumatera nggak nih? Ini Ya, Pak. Ada Pak dari Sumatera. di Danau nih. Iya. Nah, Kemungkinan itu Pak, karena di sana akan ada penumpukan dari hasil budidaya, dari efek samping dari budidaya, maka dari izinnya diberikan pada kedalaman 100 meter lebih karena akan menumpuk dengan arus yang ada di Danau Toba cukup kuat kabarnya Pak. ya. Oke. Coba ini menarik ini kalau Sutrisno dulu TPS, kemudian lama di Singkarak atau di mana Sutrisno? Di Maninjau, Pak. Oh, di Maninjau ya? Iya. Di Maninjau. Nah, ini sebetulnya nanti Sutrisno bisa diskusi ya, antara zona etropik yang ada di Maninjau itu ada perubahan enggak ya? Karena beberapa daerah kan tadinya yang dari danau kejadiannya alami, dari zona katakanlah tadi perubahan zonasinya ya, dan karena aktivitas manusia tentunya. Coba Sutrisno tolong gambarkan atau jelaskan yang ada di Maninjau.
Iya Pak, makasih Pak. Silakan. Ya. Kalau di Danau Maninjau Pak, istilahnya dulu awal budidaya itu tahun 1989. Ya di situ perairan masih perairannya itu yang tropik tadi kesuburan masih rendah. Dengan bertambahnya keramba dan tahun 1995 itu mulai awal dari kematian. Karena itu sudah kesuburan sudah tinggi, sudah dari tropik masih ke eksotropik. Nah, dari situ kejadian kematian ikan itu malah sering terjadi setiap tahun sekali. Itu di awal di awal musim penghujan, pergantian musim dan dengan adanya angin kencang. Di situ karena keadaan oksigen itu sudah makin menipis dari tingkat kedalaman. Yang dulu sebelum ada keramba itu bisa mencapai 100 meter itu masih ada oksigen walaupun 0, tapi sekarang cuma kedalaman 10 meter ada oksigennya. Makanya setiap ada kejadian angin kencang atau hujan dengan penambahan berat air hujan yang dingin, suhunya di atas, itu akan adanya pembalikan massa air. Makanya air akan naik ke atas yang di dasar, makanya ikan pada mati. Dan kematian itu akan menyebar ke seluruh perairan danau dengan merata karena perputaran air tadi membawa zat kimia seperti amonia ke permukaan. Ya karena sudah terlalu pencemaran terlalu tinggi dan kesadaran masyarakat yang itu kurang, istilahnya kalau sudah ada kematian ikan itu masyarakat itu tidak peduli untuk mengangkat ikan-ikan yang mati di danau ke daratan, membiarkan aja ikan-ikan itu mati tenggelam ke dasar perairan. Itu akan menambah lagi kesuburan perairan dan pemulihannya tidak akan secepat kalau ada tindakan dari awal sampai keamanan yang jaga kebersihan tadi. Mungkin ini dulu Pak, menurut saya Pak, nanti kita lagi Pak. Ya, jadi di Maninjau memang Mas Sutrisno lama ya di sana ya? Lama Pak, 12 tahun Pak. 12 tahun, jadi sudah tahu kira-kira siklus tadi ya, adanya mungkin upwelling dan lain-lainnya. Jadi memang yang namanya tadi perairan mengenang ya, salah satunya tadi tentunya menjadi bukan kerugian sih ya, tapi lebih kalau saya melihat adalah bagaimana memanajemen sumber daya perairan darat ya, tentunya untuk secara berkelanjutan. Nah tadi saya menyampaikan bahwa perairan mengalir itu adalah lotic water, kemudian perairan mengenang adalah lentic water. Tentunya kita lebih ke perairan mengenang ya, yang mana tentunya ekosistem tadi ya itu dimungkinkan adanya terjadinya pergerakan baik dari atas atau ke bawah ke atas, yang mana dinamika daripada pergerakan air itu didukung ya atau mungkin ditunjang karena ada aktivitas manusia. Kalau secara alami ya mungkin tenang-tenang saja kan gitu ya. Jadi masing-masing perairan ataupun ekosistem tentu kita mungkin mengenal ada namanya carrying capacity. Sebagai contoh, dalam kita membuat minum sajalah. Kalau kita bikin kopi, ya, kita siapkan airnya, kita siapkan gelasnya. Biasanya misalkan Pak Wardi sukanya kopi yang misalkan ya. Tetapi mungkin berbeda dengan Romi yang sukanya mungkin kopi jambu. Kopi jambu itu kopi yang penting warnanya agak kayak kopi, rasanya mungkin agak tawar nggak apa-apa karena mungkin hanya untuk menambah ngopi saja. Nah, artinya kopi yang dicampurkan ke air, gula yang dicampurkan ke air tentunya berbeda-beda. Ya. Sama juga jadi perairan yang mengenang apabila ada aktivitas manusia yang tidak terkontrol ya, otomatis memang akan menurunkan umur ya atau waktu
bahkan tadi mengurangi carrying capacity. Ya. Nah, makanya dalam definisi ekologi ini perlu adanya manajemen yang berkelanjutan. Dan kenapa saya menggunakan kata terintegrasi, bukan berarti ya danau waduk itu tidak bisa digunakan untuk semua aktivitas. Karena kita tadi kalau kita berpikir di Amerika tadi, di Danau Superior tadi yang terbesar di Amerika, terjadi itu. Ada kegiatan wisata, ada kegiatan budidaya, tetapi ya karakter di sana, regulasi di sana sangat jelas. Nanti akan saya tampilkan gambaran tadi KJA di Cirata ya. Ternyata makin tahun ke tahun naik terus. Kenapa? Karena sangat mudah ya. Misalkan kita punya uang 50 juta ya, kemudian kita mau ada karamba yang anggur, kita sewa atau mungkin kita bikin karamba. Bahkan zaman dulu sebelum ramainya pakai karamba aquatek, biayanya sangat murah ya. Bambu di sekitaran mungkin Cirata ataupun Jatiluhur murah. Artinya dengan biaya sedikit kemudian bisa kita bikin karamba ya, kemudian kita bisa budidaya. Nah, kemudian manfaatkan perairan darat ini berkelanjutan tadi tentunya yang sudah terjadi nih. Kalau kemarin di Danau Toba bahkan dia ditetapkan oleh Pak Jokowi ya sebagai 10 destinasi loh. Ribut di situ. Kenapa? Ya. Karena kalau kita lihat regulasinya sudah ada. Ya. Regulasi dari Perpres, bahkan ini Perpres Presiden itu tentang pengelolaan tadi zonasi danau sudah ada. Akan tetapi kan tadi ya masyarakat di kita cenderung kan mungkin agak tidak patuh. Kalau saya melihatnya agak tidak patuh, bukan tidak patuh, agak tidak patuh. Jadi mungkin Anda mengenal ada namanya PT Aquafarm ya. Ada yang tahu nggak PT Aquafarm? Ya Pak. Ya Pak. Aquafarm itu dia eksportir tilapia terbesar di Indonesia ya. Pada 2018 kebetulan menang nih. Waktu itu pengacaranya yang punya berlian itu di tangan siapa namanya? Hotman Paris. Pak. Jadi Hotman Paris itu memenangkan PT Aquafarm untuk kasus bahwa dia tidak mencemari Danau Toba. Kalau hakimnya paham tentang ekologi, ya jelas terjadi pencemaran. Mungkin di mata kuliah Pakan itu sudah dijelaskan kira-kira ikan yang diberi pakan terserap ke ikan berapa persen? Udah belum? Ada tabel itu. Tabel ikan kurang lebih 40% ya. 30 sampai 40% Pak. Ya, kurang lebih 40%. Ada yang terbuang menjadi limbah, ada yang nanti keluar jadi feses juga. Jadi hampir 60% yang ada di luaran ikan itu. Ya, dari 40% kan terserapnya tidak banyak juga kan gitu ya. Jadi ada yang dikeluarkan jadi feses. Nah, pada saat itu memang menang untuk uji atau mungkin sidang di pengadilan, akhirnya dibebaskan dari tuntutan. Tapi 1 tahun kemudian, ya PT Aquafarm itu pinter juga Aquafarm. Ternyata sudah berganti nama dan sudah dijual. Ya, pemilik sahamnya kalau tidak salah perusahaan Filipina. Ya, memang bidangnya masih sama di kegiatan budidaya, tetapi memang masuk ke Perpres 2004 atau 2014 ya, tentang bahwa kapasitas Danau Toba itu hanya menghasilkan 10.000 ton ikan per tahun. Sementara untuk Aquafarm saja pada saat itu ada kurang lebih 25.000 ton. Ya. Jadi banyak memang kalau kita lihat itu luar biasa sekali ya. Kalau yang sudah pernah ke Aquafarm siapa ya? Yang ke Danau Toba? Trisno mungkin udah? Belum Pak, belum sana Pak. Oke.
Jadi gambarannya sama seperti karambanya Bu Susi ya. Karambanya besar, ada sekitar diameternya 25 meter. Kemudian kedan jalannya sekitar 10 meter ya. Dan memang waktu itu saya berkesempatan ke Suri Tani Pemuka ya. Jadi memang berbeda dengan Aquafarm ya. Tetapi memang menjadi menarik ya, di sana semuanya menggunakan alat bantu mesin, kemudian orang yang jaga juga tidak banyak ya. Dan yang menarik di Suri Tani Pemuka mungkin berbeda dengan Aquafarm. Tahun 2019 Aquafarm itu tadi disinyalir dia membuang ikan yang mati ke perairan. Bukti ditemukan, kemudian ternyata memang ini menjadi menarik. Akhirnya PT Suri Tani Pemuka dia bergeraknya adalah dia mendapatkan POKDAK ya, kelompok pemberdayaan masyarakat untuk ngambil ikan. Jadi masyarakat boleh ngambil ikan yang mati. Kan setiap hari, kalau kemarin saya ke sana, setiap hari dalam satu karamba ada 10 sampai dengan 30 kilo ikan mati. Bayangkan. Nah, artinya banyak sekali ikan yang mati. Kalau itu nggak dikelola, tentunya juga akan kewalahan. Tapi perusahaan yang Suri Tani Pemuka pinter, dia bekerja sama dengan LSM masyarakat tadi untuk dijadikan pupuk. Jadi perusahaan tidak mengeluarkan biaya untuk mengambil, tidak mengolah, tetapi bahkan perusahaan itu memberikan katakanlah bakteri probiotiknya sebagai starternya ya untuk dijadikan pupuk cair maupun pupuk padat. Jadi ini menarik sekali. Nah, kegiatan aquaculture di danau terbesar tadi, Danau Toba, kemudian tadi di Waduk Cirata, ini secara ekonomi kalau kita hitung ya, ini dahsyat sekali. Contoh di Cirata, kalau kita hitung secara matematik, banyak hampir 20.000 orang yang terlibat di sana. 20.000 orang, petani, kemudian penganu pakan segala macam. Ya, artinya ini bukan hal yang sederhana apabila memang dilakukan tiba-tiba. Ya, contoh Pak Luhut kan 2018 semua karamba harus hilang di Danau Toba. Ya nggak bisa kan, nggak bisa seolah-olah langsung kayak kita menggusur perumahan. Tentunya tadi investasi sudah cukup besar, kemudian bagaimana ikan-ikan kecil kan, ikan-ikan itu tumbuhnya nggak bisa langsung seminggu tumbuh langsung jadi dipanen kan begitu. Dan di Aquafarm, kemudian di Suri Tani Pemuka, dia ukuran ikannya bisa minimal itu 1 kilo ya. Jadi ukurannya itu karena dia di finlet itu minimal ada yang di atas 500 tapi minimalnya 1 kilo karena dia untuk finlet. Nah, dari beberapa studi kasus tentunya tidak jauh beda ya, bahwa karakter perairan tergenang tadi tentunya biasanya sama. Nah, kemudian karakternya yang menjadi kriteria tadi untuk kita kegiatan budidaya, yang pertama karena kita melakukan manipulasi di habitat perairan umum ya. Yang pertama kita yang menjadi pertimbangan adalah faktor fisik dan kimia daripada perairan danau maupun waduk itu. Biasanya kita mengukur suhunya, kemudian kedalaman ya, kemudian arus, kecerahan DO. Untuk kimianya tadi ada DO, ada POD, COD dan pH. Nah, secara umum tadi yang Trisno ceritakan di tahun 1989 ya, atau mungkin di Waduk Cirata itu 188 ya, 1988 itu nggak masalah gitu loh ya. Pada saat itu mungkin produktivitas primernya belum sebanyak sekarang gitu. Tetapi kan tadi ada batasan atau carrying capacity-nya. Katakanlah saya selalu mengasumsikan sederhananya begini ya. Kalau kita dalam satu kamar atau mungkin dalam satu rumah tangga ya, kita kan bisa terhitung berapa sih dalam satu bulan. Misalkan kalau anak 2, istri 2, istri 1 apa 2 nih? Istri 1 mungkin ada mbak 1 ya, jadi ada 5 orang.
jelas nih bahwa kita pasti butuh berasnya sekian ya. Maaf nih, kalau secara rumah tangga satu nggak bisa terlihat. Tetapi bayangkan kalau kita dalam suatu komunitas, contoh yang paling mudah adalah di rumah susun, ya, itu berarti kita harus menghitung kebutuhan airnya, kebutuhan listriknya, kebutuhannya. Nah, inilah yang memang dihitung oleh orang-orang bisnis sekarang nih. Orang-orang bisnis sekarang yang ada Gojek, GoFood itu dia bekerja terus secara statistik tadi. Nah, secara statistik tadi kalau di perairan umum tentunya mudah didapatkan tadi dari aktivitas budidaya. Kira-kira dia bisa ada output ataupun inputnya apa? Menghasilkan nitrogen, fosfornya. Dari mana nitrogen, fosfornya? Oh iya, dari pakan. Ya, berapa total hasil ikan atau luasan karambaknya? Bisa dihitung nggak kira-kira? Halo? Ya, Pak. Kira-kira bisa dihitung nggak kalau di suatu perairan itu ada 10.000 unit karambak atau 10.000 unit lubang? Bisa dihitung nggak asumsi-asumsi tersebut? Bisa, Pak. Sangat bisa. Karena yang pertama, kita tentunya akan identifikasi teknologinya. Ya. Dikelompokkan dari 10.000 itu, yang pertama kita identifikasi teknologinya, ya. Karena kan akan berpengaruh dengan yang tradisional tadi mungkin tidak diberikan pakan, ya kan ada. Jadi ada ikan-ikan memang yang tidak diberi pakan bisa hidup. Contoh kalau kita mungkin ke Jatiluhur, Ijudin suka mancing nggak Jatiluhur, Ijudin? Suka, Pak. Nah, kalau mancing, nggak tahu sekarang ya, saya tahun 2000-an ke sana, itu ternyata banyak ikan gabus, ya. Ikan gabus di Jatiluhur yang sesekali dia muncul ke permukaan dan besar. Dan banyak juga orang yang mancing. Nah, itu dia tidak dikasih makan, kan begitu ya. Kemudian kita mengenal zaman dulu, nggak tahu sekarang, saya tidak update lagi. Kita mengenal ada budidaya double jaring ya. Atau mungkin memanfaatkan jaring lapis 2. Lapis 2. Kolor Ya. istilahnya. Ya, kolor, jaring kolor ya, jaring kolor. Nah, ini tentunya perhitungannya berbeda untuk menentukan kira-kira berpengaruh nggak sih kegiatan tersebut terhadap parameter kualitas air tadi. Saya rasa pasti berpengaruh ya. Yang tadinya katakanlah tadi kita zona-zona tadi kedalamannya mungkin ya berpengaruh terjadi pelumpuran. Yang mana tentunya betul yang disebutkan oleh Sutrisno tadi. Berpengaruh kepada DO-nya yang jadi rendah. Karena apa? Kan kapasitasnya sudah terbatas, kemudian ada input tadi fosfor, kemudian nambah lagi pembudidaya. Tentunya ini menjadi beban ya, beban yang berat untuk perairan danau tadi ya, yang berakibat kepada kolapsnya tadi, bisa terjadinya whaling tadi. Nah, kemudian karakter danau atau mungkin waduk tadi awalnya kan tadi densitasnya rendah, nggak ada apa-apa, itu ya, nggak ada apa-apa. Contoh kita mengenal danau-danau alami ya, mungkin kalau Anda suka naik gunung di sana mungkin ikannya aja nggak ada, gitu ya, ikannya nggak ada. Nah, tapi kalau sudah masuknya manusia ya, mungkin kita besar bergeser lagi ke invasi spesies. Nah, invasi spesies atau mungkin spesies asing yang dibawa ke lokasi baru ya, itu akibatnya bisa jadi tidak baik. Contoh misalkan kalau kita kan di Jakarta ini mengenal banyak situ ya, ataupun banyak apa sih sebutnya itu, situ lah, situ berapa puluh situ di Jakarta. Setu atau situ ya, setu ya. Tetapi ikan aslinya udah nggak ada. Kenapa ikan aslinya udah nggak ada? Mungkin kita mengenal kalau di Papua itu di Sentani ada ikan pelangi, ya. Ikan pelangi yang ada di katakanlah di Danau Sentani itu sudah berkurang. Kenapa? Karena ya tadi karena ada aktivitas manusia,
kemudian yang tidak ramah lingkungan, yang tidak disengaja, ya, tetapi tercipta. Contoh adalah kegiatan restocking. Nah ini mungkin teman-teman yang prodinya TPS secara detail bahwa proses restocking ikan itu tidak sekonyong-konyong atau tiba-tiba restocking, tetapi harus ada kajian awalnya, ya. Nah ini penting juga bahwa kajian awal bahwa biota di danau alami tadi, ya kan, danau-danau alami tadi itu penting ya. Jadi memang peran kita di penelitian kemudian di riset tadi menjadi penting. Contoh ikan bilis ya, Sutrisno ya. Maninjo terkenal dengan ikan apa, Sutrisno? Ikan bada, Pak. Ikan linuk, Pak. Kalau bilis di Bilis di Singkara, Pak. oh, ikan bilis Ya. di Singkarak atau ikan bada di Maninjo. Nah, itu kan karakter ikannya itu tidak bisa seolah-olah tadi pasti sumber dayanya bisa habis kalau tidak dikelola dengan baik. Kemudian tadi beban ya. Jadi banyak spesies alami ataupun spesies asli yang ada di perairan Danau Waduk ya. Padahal itu menjadi indikator. Nah, kita di sistem produksi aquacultur penekanannya adalah kembali lagi bahwa untuk kegiatan budidaya pastinya kita akan melihat faktor fisik dan kimia danau itu. Yang kedua, kalaupun faktor fisik kimia nggak ada, kita akan melakukan teknologi, ya. Jadi misalkan ternyata kayak semacam kolam lah, kesuburan perairannya jernih segala macamnya, berarti kita harus mutlak, ya, untuk kegiatan budidaya kita harus memberikan pakan 100%. Ya, jadi artinya tidak ada ketergantungan pakan alami lagi. Nah, ini yang terjadi yang tidak dihitung efek-efeknya tadi pakan tadi. Pengusaha di dalam pembukuannya tentunya melihatnya adalah berapa duit yang dia keluarkan, berapa pakan, tentunya harus menghasilkan ikan yang dihasilkan. Nah, akhirnya di karakter danau itu memang tergantung ya dari aktivitas alami dan aktivitas manusia. Perbedaan aktivitas alami ya, kalau kita mungkin tadi saya bayangkan naik gunung tadi ya, naik gunung, faktor alami itu mungkin juga sama bisa terjadi karena faktor global. Sekarang kan adanya pemanasan global ya, atau mungkin kerusakan hutan. Karena berakibat mungkin pendangkalan kalau misalkan di gunung yang tidak terjamah manusia kan, atau mungkin miskin hara ya, karena tidak ada sirkulasi air lagi ya, karena mungkin adanya pergerakan air atau mungkin pergeseran aliran air, jadi miskin hara. Tetapi yang lebih berbahaya dan memang sudah terjadi adalah karena aktivitas manusia. Kalau kita lihat zaman dulu yang di Cirata, di Saguling, di Jatiluhur, wih mantep banget itu. Ya, nggak tahu sekarang saya terakhir belum ke sana lagi. Bahwa kita dari daratan itu mungkin bisa tidak pakai perahu. Kenapa? Karena cukup kita dari Karamba satu ke Karamba lainnya sudah sampai ke tengah. Berjalannya waktu karena saking mudahnya, dan kembali lagi lah ya, rata-rata memang oknum lah. Mungkin Anda pelaku perikanan pasti tahu, pasti setiap karamba ataupun setiap unit pasti ada yang jaga. Misalkan polisi, tentara, itu di situ bermain semua. Jadi memang tidak sekonyong-konyong memang karena kebutuhan saja. Dan perlu kita ketahui yang punya karamba ternyata semuanya orang Jakarta, ya. Jadi kadang kita juga bingung juga. Yang punya karamba di Cirata, Jatiluhur, ya izinin ya, kebanyakan bos-bos orang Jakarta. Jadi justru petaninya yang aslinya dia sebagai pekerja, tidak banyak lah ya. Jadi karena memang kalau sudah bermain tentang investasi kan tadi ya petani mungkin keterbatasan modal. Tapi sebagai contoh misalkan kalau zaman dulu tahun 2000-an itu satu karamba mungkin hanya sekitar 2 juta. Kemudian sama ikan katakanlah 1 juta ya, pakan 1 juta, berarti 4 juta. Kalau kita punya uang 50 juta ya, sudah punya 10 karamba. Nah, ternyata
payback periodnya sangat cepat, pengembalian modalnya sangat cepat. Jadi asumsi zaman dulu itu ikan itu 80-90 hidup, ya, dan harganya juga ya tidak mahal, tetapi artinya kalau kita panen ya tadi dengan modal 4 juta satu karamba, kita bisa dapat antara 15-20%, ya, kan berarti cukup besar ya, 20%. Katakanlah bersihnya 10%, ya. Pengembalian modalnya dalam 1 tahun, 2 tahun sudah kembali. Jadi memang ini menjadi daya tarik. Yang kedua kan tadi, kalau orang Jakarta dia memang seminggu sekali ke Karamba sambil istilahnya wisata kan ya. Jadi secara teknis orang pelaku usahanya yang di lapangan, yang punya duit juga sama. Dia punya uang berapa saja mengajak teman-temannya untuk buka ya. Nah, sisi lain kalau kita pelajari di Waduk Jatiluhur ya, mungkin Anda pernah baca atau mungkin pernah melihat di televisi atau mungkin membaca di jurnal itu bahwa faktor kegiatan budidaya dampak ke turbin ya kan di sana adalah PLTA ya. Itu juga menjadi besar. Kayak contoh kita lah misalkan, kalau kita di rumah biasa membersihkan AC-nya setahun sekali nih. Kemudian kita kotor rumah kita karena ada pencemaran udara. Kita harus membersihkan 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Jadinya dalam 1 tahun kita biasanya mengeluarkan uang antara 70.000 untuk membersihkan AC. Ternyata kita untuk membersihkan AC katakanlah yang tadinya hanya sekali jadi 3 kali. Ya kan? Otomatis ya bagaimana? Nah, itu menjadi momok juga untuk kegiatan yang utamanya adalah sebagai pembangkit listrik. Yang kedua, utamanya lagi sebagai cadangan air. PT PAM ya, dalam mengelola bahan baku air tentunya makin ke sini makin berat. Teknologi harus makin canggih. Kira-kira sama enggak kita memfilter air yang dari air yang kotor dengan air yang sedikit kotor? Tentunya beban filternya berbeda. Nah, konsep inilah yang makanya daripada kegiatan budidaya di waduk dan di danau sebetulnya memang interaksi tadi ya, terintegrasi tadi menjadi penting. Kalau kita di orang perikanan kan tadi ya melihatnya adalah parameter perairannya tadi dari faktor fisika kimianya. Ya sudah. Dia tidak ada suhu ya kita kasih aerasi kan begitu ya. Kemudian dia tidak ada DO kita kasih aerasi. Suhunya rendah ya kita kasih heater ya kan. Kemudian kecerahannya rendah kita mungkin bisa cari yang dalam. Tetapi kita mungkin tidak segampang itu. Makanya nanti dari pertemuan yang berikutnya nanti saya bercerita tentang studi kasus bagaimana integrasi budidaya di UK. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada peta Danau Toba ya. Budidaya memang tidak mutlak yang bisa disalahkan dari kegiatan atau mungkin turunnya kualitas perairan di suatu perairan baik danau maupun waduk. Tetapi memang yang paling nyata tadi dan mudah disalahkan adalah apabila tadi ikannya mati, terjadi upwelling kan menjadi momok ya, menjadi menjadi berita yang menggemparkan. Jadi tahun terakhir 2000 bulan Desemberan juga sama terjadi ya kerugian kematian ikan di Danau Toba. Nah, kalau kita lihat kan ada pemukiman, ada pertanian ya yang mana memang tentunya adalah aktivitas yang memang menjadikan beban ya kepada perairan. Kalau kita lihat itu pulaunya juga cukup besar. Ini kan kita lihat di ini ya di peta ini kecil, tetapi kalau kita lihat ya itu ya dan sangat luas. Nah, kemudian
kita lihat lagi perkembangan KJA di Cirata. Dari tahun 1988 ya, jumlah petakannya masih sama, yang dianjurkan adalah tetap ya kurang lebih sekitar 12.000 ya. Tetapi mulai tahun 1996 ya, itu sudah overlap, dan sampai sekarang memang ada kebijakannya Pak Jokowi dan pengelolaan wilayah Cirata itu saya detailnya tidak tahu, tetapi di tahun 2011 itu sudah bebannya 5 kali lipatnya ya, jadi kurang lebih 54.000. Bayangkan ya, beban yang tadi harusnya 12.000 ternyata 5 kali bebannya lebih berat. Yang menarik di tahun 98 ini, karena ada mungkin krisis ekonomi, ternyata terjadi penurunan ya. Tapi di tahun 2000 lompatannya lebih 97 ya. Jadi memang kalau kita melihat pertumbuhan budidaya di KJA ini mungkin tidak hanya di Cirata ya. Artinya akan berlaku semua. Jadi karena ini waduk, kemudian danau nasional itu, aset nasional itu tentunya tidak berdasarkan lagi kepada kebijakan lokal, kabupaten, atau mungkin gubernur, tetapi menjadi ranahnya tingkat pusat. Ini kadang-kadang juga hampir semua ya waduk dan danau yang tingkat nasionalnya hampir semua pemanfaatannya berlebih. Nah, dari kasus itulah di tahun 2021 ya, kemarin bulan Februari itu ini memang terjadi abeling ya di Jatiluhur. Nah, akhirnya prediksi dan dilakukan penelitian oleh teman-teman di Balai Riset Perairan Sukamandi ya, dan dibantu oleh di Palembang. Akhirnya betul ya, mereka mengeluarkan istilahnya acuan lah, SOP ya. Yang pertama mengeluarkan siklus nih, siklus terjadinya abeling ya, atau mungkin terjadinya kenaikan perairan dari bawah ke atas atau sebaliknya dari atas ke bawah karena beberapa faktor. Nah, yang pertama karena ada perubahan suhu, kemudian perubahan oksigen ya kan. Kemudian faktor musim tadi, ada mendung, ada hujan, karena memang ujung-ujungnya adalah fluktuasi atau mungkin fluktuatif yang sangat lonjakannya tinggi juga menjadi masalah. Nah, asumsi teknisnya adalah di bulan Januari sampai Maret ya, itu karena memang terjadinya ada hujan, kemudian ini memang juga di warning berbahaya. Tapi kembali lagi, kita itu dalam menentukan musim ya, dalam kita melihat musim penghujan, musim kemarau. Sekarang sudah agak bergeser ya. Mungkin orang mengenalnya ada anomali cuaca. Anomali cuaca itu adalah kejadian yang tidak bisa diprediksi, yang sebaliknya. Kalau orang Jawa kan dulu asumsinya kalau yang di bulan akhir katanya hujan. September, Oktober, November, Desember berber gitu ya. Jadi asumsinya begitu. Nah, sekarang sudah bergeser. Kita di bulan Mei ya masih hujan. Nanti justru kadang-kadang di Oktober atau November itu belum hujan. Jadi memang ada beberapa pergeseran. Nah, kemudian yang aman adalah di antara bulan April sampai bulan Agustus. Aman artinya dapat melakukan kegiatan budidaya, tetapi dengan syarat ya, artinya bahwa jumlah KJA-nya harus diatur ya, kemudian tingkatan teknologinya. Jadi beberapa yang konsen nanti di penelitian pakan tadi ya, itu di Amerika bahkan sudah detail tuh bahwa pakan yang ramah lingkungan ya, itu yang kandungan fosfornya nanti lebih rendah. Tapi menjadi masalah juga ya, menjadi masalah juga ke ikannya. Jadi masalah ke lingkungannya tidak bermasalah, tetapi
permasalahan ke ikannya, misalkan dia pertumbuhannya lambat atau mungkin tulangnya cepat rapuh, dia mudah terserang penyakit. Jadi kalau kita lihat keseimbangan alam ini kan memang ada beberapa faktor ya. Yang utamanya ya tadi, kalau secara sederhana saya umpamakan tadi, COVID di kita itu, kita terlalu takut ya nggak boleh, berani juga nggak boleh, kan begitu ya. Karena tadi ada sistem imun kita. Nah, sistem imun itu pengaruhnya ada ke makan, kemudian ke pikiran, kan gitu ya, ke lingkungan. Contoh kan kalau istri di rumah marah-marah terus, bisa nggak imun kita turun? Mas Judin, bisa nggak? Halo? Iya Ya. Mas Judin. Ayo Pak. Oh, Mas Judin. Kalau istri di rumah marah-marah terus bisa nggak imun kita? Atau Bisa. bisa ya. Itu salah satunya tadi. Jadi karena ikan kita itu makhluk hidup, tentunya mencari sesuatu yang optimal. Contoh di kegiatan budidaya, kalau wadah, kita tentunya akan mengontrol kandungan oksigennya, kemudian ya kembali ke kondisi ikan. Ikan akan terlihat stres kan gitu ya. Misalkan kalau kita sebagai teknisi itu kan atau mungkin kita nanti jadi manajer, kita akan tahu begitu pakannya harusnya tiap bulan itu naik terus nih. Kok pakannya rendah? Jadi akan ketahuan, oh iya Bapak ikan yang di petak ini nafsu makannya turun. Kenapa? Nanti akan turun lah misalkan Dein sebagai manajer labnya turun, oh iya ternyata ikannya sedang ada terserang penyakit lah. Kan begitu juga sama dengan kita ya. Jadi kalau ada sesuatu yang memang tidak maksimal di dalam kehidupan kita, tentunya berbahaya kalau kita tidak bisa menanganinya. Nah, ukuran-ukuran ikan tadi ya secara optimal ya memang bisa ditoleransi oleh ikan. Tapi ingat bahwa kita budidaya tentunya kita bermainnya adalah waktu. Ya. Jadi tidak banyak kasus di KJA Karamba Jaring Apung yang ada di Jatiluhur pada eranya ikan mas banyak ya, itu harganya kan turun. Contoh bayangkan ya, harga pakannya saja 1 kilo sudah 8.000. Harga pakan. Sementara ikan mas itu biasanya FCR-nya lebih dari 1. Sementara harga jual ikan itu di bawah 8.000. Nah, pemikirannya adalah orang yang analisisnya mungkin belum matang, dia akan menahan ikan itu. Ikan danau atau ikan waduk itu memang berbeda dengan ikan kolam. Kalaupun akan dijadikan indukan juga berbeda. Jadi memang ikan KJA karakternya berbeda dengan ikan kolam ya atau kolam air deras. Apabila ditahan, justru dia kalau tidak dikasih pakan yang maksimal, ukurannya akan menjadi kurus atau berat bobotnya akan menjadi rendah. Nah, artinya tidak banyak pada saat itu pembudidaya mikirnya tahan, tapi justru dia jeblok, pakannya makin habis banyak ya. Tetapi bahwa orang yang memang sudah biasa, ya udah harga segitu jual saja karena supaya dia bangkit lagi ya, katakanlah dia rugi tapi ruginya tidak banyak ya. Nah, konsep inilah yang mana berpengaruh juga tadi kepada poin yang kuning ini. Jadi orang tidak akan waspada ya pada zamannya sebelum diidentifikasi ini, dia akan menambah KJA terus ya kan. Dia akan tebar terus gitu. Sementara idealnya harus dikurangi gitu. Karena kegiatan budidayanya tadi tujuannya hanya mempunyai keuntungan saja ya. Sementara kalau kita diatur gitu ya oleh regulasi yang ada, mungkin tentunya biasanya akan bertahan lama. Nah, ini menarik kalau mungkin ada waktu ya yang mungkin ada dekat dengan
lokasi KJA ya, itu boleh sharing gambarnya atau pokoknya boleh ya. Ijudin bisa nggak ke Jatiluhur? Ada waktu nggak ke Jatiluhur? Jauh ya? Bisa Pak, dekat Pak. Oh dekat ya. Ya artinya kalau memang ini kan menarik nih informasi nih ya. Jadi makanya saya sih lebih ke sharing saja ya, tidak teori. Kalau teori gampang, saya kasih buku baca dapat tuh ya. Tetapi tentunya teman-teman semua kalau studi kasus ada ya. Contoh misalkan Romi kan di Padang, kalau hari Sabtu Minggu sambil liburan sama keluarga ke mana Singkarak misalkan. Iya, Pak. Ya, jadi nanti bikin kelompok saja. Nah, kegiatan budidaya di waduk atau danau tadi tentunya harus patuh kepada regulasi. Nah, ini kadang implementasinya hanya sekedar di kertas, gitu loh. Ini yang memang kita sayangkan, ya. Jadi di pengantar hari ini saya melihatnya adalah bahwa konsep ekologi menjadi penting dalam kita untuk melakukan budidaya di waduk ataupun di danau. Yang pertama. Yang kedua, tentu yang kita sebagai orang teknokrat, kita akan melihat faktor teknologinya. Ya. Sekarang memang semua teknologi tentunya adalah basisnya adalah ramah lingkungan. Contoh yang sederhana, kenapa sih kok kita harus online? Kenapa harus internet? Ya, jadi ya mudah-mudahan tadi. Sekarang kan tugas itu saya nggak mau lah tugas di print, nggak mau tuh buang-buang kertas kan gitu ya. Paperless. Kira-kira paperless mengurangin nggak ramah lingkungan nggak? Coba. Gestar. Kenapa Pak. kau paperless ramah lingkungan? Ramah lingkungan, Pak. Kenapa? Akan mengurangi kebutuhan terhadap sumber daya kertas dari kayu, dari bambu yang biasanya digunakan, Pak. Oke. Jadi asumsinya adalah secara massal menyeluruh ya. Sama juga di kegiatan budidaya bahwa butuh penekanan bersama dalam memanajemen perairan darat tadi ya dari semua stakeholder ya. Contoh misalkan kita sebagai pembudidaya kita saja yang istilahnya sudah optimal, tapi kegiatan pariwisata, kegiatan mungkin pertanian ya kan tidak dioptimalkan, sama juga kita akan dirugikan. Nah, inilah yang terjadi di kita tadi. Kalau sudah bercerita tentang tadi terstruktur, terorganisasi, kita lemah ya. Banyak kan kita lemah. Kemudian nanti kalau sudah terjadi sesuatu yang bermasalah, saling menyalahkan, saling mencari masalah gitu. Jadi intinya bahwa kegiatan budidaya di waduk dan di danau bukan berarti dilarang ya, tetapi kembali lagi diatur. Satu diatur. Kemudian akan disarankan, direkomendasikan menggunakan metode ataupun teknologi yang ramah lingkungan. Dari sarananya, sekarang sudah pakai aquatek ya. Artinya bayangkan kalau bambu itu mungkin 1 tahun ya, Ijudin ya, kalau bambu ya harus ganti ya. Ya, setahun sekali misalnya. Lebih Pak, bisa lebih. Bisa lebih ya, bisa sekitar 3-4 siklus ya. Ya. Berarti sekitar kalau 4 berarti sekitar 1 tahun 1/4 lah. Tapi kalau tadi karamba yang di air tawar kan bisa sampai 20 tahun ya. Artinya dari sisi itulah memang ada upaya tadi bagaimana ke arah pemanfaatan yang tidak berlebih. Nah, konkretnya adalah bahwa budidaya di karamba yang ada di perairan waduk, danau, ini memang menjadi penting karena kalau kita lihat data statistik itu ternyata banyak sekali ya produksi ikan di karamba tadi. Contohnya tadi satu perusahaan itu 27.000 ton ya, itu satu perusahaan. Belum yang dilihat lagi yang di yang lain-lain. Artinya kemudian faktor SDM-nya 25.000 orang terlibat. Kalau ditutup semua mau kemana kan begitu ya. Itu kepala keluarganya loh. Kalau 25.000 orang, masing-masing punya anak 2, kemudian istri 1, berarti 4 orang.
Berarti ada 100.000 orang nanti yang tidak bisa makan. Nah, artinya bahwa kegiatan budidaya tentunya menjunjung tinggi tadi adalah ramah lingkungan untuk keberlanjutan, ya, baik metodenya, biotanya, semualah unsur, ya, baik praproduksinya, ya, kemudian menentukan targetnya, proses produksinya sampai pasca produksinya. Nah, aktivitas kegiatan budidaya di Karamba dan Danau, ya, Karamba di Danau, di Waduk itu tentunya nanti secara detail kita ceritakan pertemuan berikutnya nanti, mungkin studi kasus saja. Jadi tolong nanti kalau kita bisa diskusi dari sumbernya langsung, misalkan Romi ke Singkarak sama Gestar gitu ya, kemana, kemudian Ijudin ke Jatiluhur atau kemana, boleh ya. Jadi nanti saya floor terbuka saja, ya, karena ini menjadi penting supaya informasi ini kita update. Kalau kita tidak update atau mungkin tidak tahu, kayak tadi kan bagus nih Sutrisno lama di sana 12 tahun bercerita tentang bla bla bla. Syukur kalau nanti ada datanya kan gitu ya, bisa didiskusikan, menjadi penting. Saya rasa saya karena sampai jam 9:30 ya, saya rasa cukup sekian. 9:18 kita bisa diskusi kurang lebih 10-15 menit. Silakan. Ya, mohon izin Pak. Ini Pak sedikit diskusi Pak terkait ikan milih yang ada di Singkarak. Kebetulan saya pernah berkunjung ke nelayan-nelayan yang ada di Danau Singkarak. Itu permasalahan yang ada di Danau Singkarak itu Pak, terutama sekali aktivitas penangkapannya yang terlalu tinggi di sana Pak. Tidak seimbang dengan sumber daya ikan milih yang ada di sana. Terus untuk aktivitas budidaya ikan bilih belum begitu optimal dengan aktivitas penangkapannya itu Pak. Itu faktor utama yang terjadi di Danau Singkarak Pak. Nah, terima kasih Pak. Ya, ikan bilih 1 kilo berapa? Romi? Ikan bilih 1 kilo itu bisa sampai 20 ekor mungkin ada Pak. 1 kilo. 20 ekor. Harganya Pak Romi. Harganya 25 sampai 30 kalau nggak salah Pak rasanya. Kayaknya Gimana Pak Bilisnya, Gestar? Pak. Tergantung Iya. bilisnya Pak. Tergantung bilisnya. Kalau Mahal bilis lagi dari lebih. Medan, bilis dari Medan sama bilis Singkarak beda harga Pak. Oh, beda ya. Kalau tidak salah. Itu kan kemarin kan sudah banyak itu Pak yang Mahal, dari 45.000 Pak. introduksi 45.000. dari Medan Pak, dari Danau Toba yang jadi ikan invasif di Danau Singkarak Pak. Sekarang itu permasalahannya sebenarnya Pak. Yang bilis asli Singkarak yang sudah nggak ada lagi Pak. Susah. Oke. Jadi makanya sebetulnya ini penting ya, penting identifikasi awal. Bagaimana sih cara mendomestikasikan? Di kita kan samalah, nggak usah di perairan yang tertutup, di laut saja. Ikan yang kita tangkap sudah terjadi penurunan ukuran tangkapan, ya sama juga ikan bili kan. Yang pertama definisi daripada overfishing tentunya adalah ukuran tangkapannya makin kecil, ya. Apalagi tadi di danau atau di waduk, ya kan. Artinya sudah faktor cuacanya kan setiap hari bisa dieksploitasi, kan begitu ya. Setiap hari bisa dieksploitasi. Semua orang bisa nangkap, kan begitu ya. Jadi menjadi penting untuk kita lakukan domestikasi. Nah kalau tidak salah di Sukamandi targetnya di tahun 2021 ini ada sama di Jatiluhur itu di perairan tempatnya si siapa sih Muji ya, si siapa namanya? Yayu sama Muji itu di sana ada. Dia sedang mencoba budidaya ikan bilih. Nah, secara teknologi memang sudah bisa Romi, tetapi belum massal. Jadi ikan-ikan yang ada, ya, secara teknologi sudah bisa tetapi belum massal. Nah, ini untuk memasarkan ikan bili itu kan ikannya kan kecil-kecil ya. Ya. Jadi mungkin Ya, lebih kecil-kecil, kepada mengamankan sumber daya hayati saja. Kalau tadi dimasalkan ya contoh kayak ikan teri lah ya. Ngapain ikan teri itu di budidaya?
ya kan? Satu lama kemudian wadahnya dia harus banyak gitu loh. Jadi mungkin jalan satu-satunya adalah misalkan dengan restocking kan begitu ya. Jadi dilakukan domestikasi, kemudian dilakukan restocking dan pembatasan tangkapan. Artinya di kita itu memang serba salah. Kalau di stop orang nggak makan, kan begitu, ya kan? Kalau sudah dibuka orang akan menghajar sebanyak-banyaknya, ya. Nah ini karakter mungkin hampir semua daerah tadi diberi kebebasan itu akan menjadi masalah juga. Nah, kalau melihat faktor local wisdom itu tadi memang tidak bisa juga ya, karena luasan danaunya sangat luas, kemudian karena di daerah Sumatera, di daerah Ambon itu kan ada local wisdom. Oh ya, nggak boleh ditangkap, hanya boleh nangkapnya waktu-waktu tertentu, misalkan dengan upacara adat segala macam. Nah, itu yang biasanya terjaga dengan baik. Tapi kembali lagi bahwa kita sebagai orang aquaculture sebetulnya harus mencoba, Romi ya, mencoba bagaimana Iya, Pak. kita melakukan budidaya ya. Mungkin tidak reproduksi dulu lah, tapi budidaya. Oh ya, di perairan ini cocok. Misalkan dengan restocking tadi, kita sudah dapatkan benihnya, kemudian di restocking ke mungkin sungai atau kemana. Tapi memang karakter ikan bili ya berbeda dengan ikan-ikan yang lain. Rasanya juga beda ya. Iya, Apakah Pak. lagi kalau sudah dicampur sambal gitu loh, beda lagi itu. Iya. Mungkin seperti itu, Romi. Pak. Ini Pak, terkait ikan bilih itu Pak, kalau diintroduksi ke Danau Toba, dia ukurnya lebih besar dari ukurannya dari Danau Singkarak Pak. Jadi dia ikan bilih itu lebih cocok pertumbuhannya di Danau Toba. Ya. Tapi kembali lagi, lebih besar, tapi rasanya beda loh, ya kan? Iya Pak. Rasanya beda. Jadi ya kembali lagi kepada karakter tadi ya, karakter perairannya, kemudian kita kan kayak kan teri ya, kayak contoh teri saja. Teri kan masing-masing ya Bu Irda ya. Ada teri Medan, teri mana kan gitu ya Bu Irda. Ada teri yang kecil, teri nasi ya kan gitu. Jadi itu akan rasanya kan beda-beda. Ini menjadi perhatian juga nih. Tetapi tadi kalau dalam rangka mempertahankan sumber daya hayati ya, itu tidak masalah kan begitu. Yang lain lagi ada? Satu kali lagi? Satu orang? Update info, Pak. Silakan Widya. Ya, jadi di tingkat nasional itu Pak, kan tadi Bapak singgung-singgung danau, regulasi apa tuh ya. Di tingkat nasional itu udah ada kajian-kajian danau itu, danau prioritas nasional 1 sama danau prioritas 2. Ya. Nah, danau prioritas 1 itu ada 15 danau dari seluruh Indonesia. Untuk yang danau prioritas 2 itu 17 dalam proses. Nah, kajian ini yang buat itu Pemda setempat. Kemudian sedianya itu sejak tahun 2017 sudah dipersiapkan Perpres tentang penyelamatan danau prioritas nasional ini. Jadi isu-isu di dalamnya itu termasuk yang pengangkatan KJA di danau dan sebagainya. Karena lintas sektoral itu memang yang seperti Bapak bilang karena in situ yang paling nomor 1 bisa dilihat, dia menjadi kambing hitam, padahal belum tentu beban pencemar yang ditimbulkan karena aktivitas budidaya itu sama yang aktivitas misalnya pertanian dan peternakan di sekitar danau itu lebih berat mana sih? Nah, kan begitu. Jadi karena dilihat pertama, yang dipersalahkan memang KJA, padahal di samping-sampingnya itu beban pencemar yang masuk ke danau juga banyak. Nah, tadi yang di awal tentang status danau itu, Bapak belum singgung tentang status trofik danau, Pak. Yang oligotrof, mesotrof, gitu-gitu, Pak. Saya masih suka kebalik-balik itu. Gimana, Pak, kalau status trofik danau itu? Ya, baik. Jadi status tropik danau, coba kita lihat di
Jadi kalau di laut sebetulnya kan hampir sama ya. Jadi kalau melihat zona berdasarkan pencahayaan, kita mengenal ada zona fotik atau eufotik. Yang mana berarti zona tadi itu masih tembus cahaya. Nah, biasanya kalau di perairan tertentu itu memang berbeda-beda nih. Jadi tergantung daripada tingkat apa sih namanya kecerahannya. Begitu juga zona afotik dan zona mesotik. Nah, untuk zona tadi tentang kedalamannya, ini secara detail di perairan daratan kita tidak membahas ya. Tetapi mungkin nanti di kesempatan lain kalau di daya lautnya nanti bisa kita bahas ya tentang zonasi tadi berdasarkan tingkat kedalamannya dan perairannya. Nah, kemudian zona yang sebelah kiri ini berdasarkan produktivitas primernya atau mungkin kita melihatnya adalah biota ya. Jadi memang di zona litoral itu berbeda dominasinya biota yang ada di zona litoral ya. Karena dia bersentuhan dengan daratan, dia ada semacam tutup atau mungkin kalau di Singkarak apa namanya? Yang kerang kecil-kecil itu? Rimih, Pak. Ini. Pensi. Pensi. Ya, Pensi, Pak, pensi. pensi. Nah, kemudian tadi pertemuan ya antara bentang litoral bagian satu dengan bagian lainnya kita mungkin mengenal ada namanya limnetik. Kemudian tadi yang menerima cahaya sedikit tetapi zonanya di bawah ya itu biasanya di sana juga karakter hewannya tadi nukton-nuktonnya berbeda-beda dengan yang ada di litoral. Kemudian kita zona perairan ya antara zona litoral dan zona profundal. Nah, secara detail kalau kita melihat pensebaran biota yang ada hidup di zona ini maupun ada di zona pencahayaan memang berbeda-beda. Nah, tergantung memang dari karakter danau tersebut. Jadi saya mungkin nanti mudah-mudahan bisa share juga infografisnya lah ya. Jadi kalau misalkan di zona litoral itu ada jenis kekerangan apa saja itu kelihatan tuh kalau nanti di infografisnya. Mungkin begitu Sari. Ya Pak, tapi belum dengar tadi yang tentang oligotrof, mesotrof itu. Ya, jadi karena kedalamannya itu kita mungkin nggak bahas, tetapi mungkin kalau di perairan laut ya kita nanti akan bahas itu. Itu bukannya malah danau ya? Lebih ke laut. Kalau danau sebetulnya hanya tadi berdasarkan zona pencahayaan sama produktivitas primernya. Karena kan airnya air tergenang ya. Satu. Yang kedua kan bahwa danau itu kalau kita melihat di kita itu kedalaman Danau Toba saja itu impor cuman berapa tuh? 400 meter. Padahal realnya ya kan sampai 1000 meter lebih gitu. Nah, rata-ratanya saja mungkin kalau orang menyebutnya rata-ratanya saja. Jadi memang perlu data detail lagi lah ya karena di kita sebetulnya tadi perlu pengkayaan data lah. Pak Mugi, ya di sepanjang Das Citarum itu banyak bekas galian pasir yang air seperti bentuk danau dan itu luas. Nah di sini kok tidak bahas Pak, padahal itu kan potensinya lumayan bagus tuh Pak. Bahkan di Cipule itu jadi objek tempat olahraga air Asian Games itu Pak. Itu bagus loh Pak. Tapi tidak banyak dibahas di sini. Ya baik. Jadi memang ini kan hari ini kita setengah ya, setengah bagian karena berbagi dengan Pak Farkan ya. Jadi hari ini bukan satu full saya setengah bagian sampai jam 9:30.
Kemudian Pak Farkan nanti masuk setengah bagiannya Pak Farkan dari jam berapa, Romi? Setengah 2 ya? 2, Pak. Ya, setengah 2 sampai jam 3. Setengah Mudah-mudahan 2, Pak, nanti sampai setengah 3. kita bahas tipe perairan tadi. Katakanlah ada kolong ya, bekas-bekas tambang gitu. Karena karakternya memang beda, Ijudin. Tadi bekas tambang dengan mau berbeda. Ya, jadi suplai airnya berbeda, faktor terbentuk berbeda. Tapi betul nanti kita bahas juga tentang karakteristiknya tadi, dan mungkin saya lebih ke studi kasus aja lah ya. Jadi kalau teori tadi Widya, teori nanti saya kasih bukunya selesai gitu. Tetapi kita coba ke studi kasus tadi, menarik nih. Jadi di hari ini akhirnya langsung ke intinya nih. Di hari ini nanti Romi minta tolong dibagi ya. Siap, Pak. Ya, Ini untuk tugas saya kelompok siap. ya. Jadi dibagi kira-kira dibagi ya 4 kelompok sajalah. Ya. Siap, Pak. Ya. Boleh katakanlah pakai Danau Singkarak dan Danau Maninjo, 2 kelompok berarti ya. Ada orang Sumatera enggak ya? Ada, Pak, orang Sumatera, Pak. Enggak ada ya? Sumatera Barat, Pak. Sumatera Iya, banyak. orang Sumatera Utara maksudnya. Sumatera Utara nggak ada, Pak. Ya. Yang domisili di Sumatera enggak ada. Yang Pak 2 Wardi, itu ya. Pak Wardi Aceh ya? Pak Wardi Aceh, Pak. Iya. Ya. Yang 2 itu tolong nanti tampilkan untuk Danau Jatiluhur sama Cirata. Jadi nanti tolong dibagi ya. Romi, pembagian tadi Danau Singkarak dan Danau Maninjo berarti 2 kelompok. Danau Jatiluhur, Insinyur Juanda sama Danau Cirata 2 kelompok. Siap, jadi 17 dibagi 4. Ada yang 5 1 kelompok, Pak. Nah, silakan. Nah, tentunya Widya nanti mudah-mudahan dari infografis tadi ya bisa terlihat. Maaf nih secara sederhana misalkan ada berapa sih jumlah pembudidaya, kemudian kriteria dia dari 4 danau itu masuk kriteria mana? Danau pengembangan kah atau mungkin sudah dipengembangkan atau tingkat nasional kah atau tingkat kabupaten kan begitu ya. Jadi kalau kemarin kita bikin poster, ini kita bikin infografis. Beda poster dengan infografis apa? Kalau poster itu masih bentuknya bisa kalimat yang ditampilkan. Ya. Tapi kalau infografis saya mungkin mintanya angka-angka. Ya, misalkan contoh infografis pembudidaya yang ada di sana. Perkembangan dari tahun ke tahun, bentuknya tabel. Ya terserah lah, pokoknya menyangkut tadi tentunya karena kita sistem produksi aquacultur, saya lebih kecenderungan ke sistem produksi aquacultur saja. Ya, karakteristik danau, ya, kemudian bercerita tentang sejarah danau juga boleh. Nah, bedanya tadi poster kalau ini kan angka-angka. Tahun ini sekian, tahun ini sekian gitu. Jadi nanti contohnya saya share di Google Classroom ya. Dan saya mohon maaf nih sudah lewat 5 menit karena saya ada pindah ke kelas berikutnya ya. Saya rasa mungkin saya cukupkan. Nanti kita bisa diskusi juga di Google Classroom ya. Nanti saya akan bikin jendelanya untuk mungkin diskusi ya, pertanyaan atau mungkin ada tanggapan tentang perairan danau ataupun waduk untuk kegiatan aquacultur. Saya rasa cukup dulu ya. Saya tak pindah tempat dulu ini. Terima kasih. Salam sehat semuanya ya. Terima kasih, Pak. Salam sehat, Pak. Terima kasih. Sehat, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bapak Ibu, kita bikin Jatiluhur. kelompok. Jatiluhur kira Ayo, satu tengok dulu. Iya. Ajudin. Jatiluhur Cirata bukannya satu Kaskade juga sama Saguling, itu satu Das Citarum. Iya sih, itu satu aliran dari mulai Saguling, kemudian Cirata, baru Jatiluhur gitu. Jadi satu itu sudah. Bagi kelompok.
Ayo. Udah itu aja, undi aja. Undi. Ayo Pak Ketua, kita undi aja Pak Ketua. Ya sudah, nanti saya yang Bagi bagi, Pak kelompok. Pak Ketua Nanti aja saya- bagi Pak Ketua. Oh, Iya. Pak Ketua yang bagi. Oke. Siap. Oke, siap. Oke. Oh kalau enggak, kalau 4 enggak bisa ya. Nah, ini aja per mata kuliah aja ya, kan udah ada tuh. Gimana? Ya elah, gue lo sama Adang kan kagak masuk. Ya, Ya. tinggal dimasukin, tinggal dibagi lagi, Bu. Bagi aja, bagi 3 aja. Nah, diundi aja. Ya udah, saya yang buat. Siap Pak Oke. Ketua. Kami Pak Ketua lah pokoknya. serahkan Saya sama terima beres. Pak Ketua aja. Heeh. Kasih opsinya tadi Terima apa? kasih Pak Ketua. Pak Ketua kan? Tugasnya infografis, saya bikin infografis danau ya. Danau apa itu? Yang 2 itu ya? Danau Singkarak, Singkarak dan Man- Danau Maninjau. Danaunya Jauh, danau Cibubur sama Jauh Cirata. Cirata sama 4. iya, Cirata sama Singkarak, Maninjau, Jatiluhur, Cirata. ya, Jatiluhur. Siap. Benar. Kapan dikumpul ya? Minggu depan lagi? Gantung CR. Kita tunggu infonya dari KCR aja Bapak Ibu. Bikin laporan dulu. Iya. Oke. Ya. Nanti saya Pak Ketua, saya sampaikan nanti sama Pak Muginya nanti daftar kelompoknya. Pak Romi, Ya. itu apa namanya? Kirim jurnal ke Pak Mugi ya. Jurnal link Oke. jurnal ke Ya, Jurnal saya dosen ya. Oke, siap. belum absen. Aduh. Iya, absennya. Absennya jam berapa, yuk? Jam 8 Jam ya? 8 ya. 8, Bu. Jam 8. Oke, siap. Oke, izin live ya. Siap. Ya, izin live semua. Pak Cipto. Halo, Pak Cipto. Halo, Pak Cipto. Halo. Halo, Pak Rum. Halo. Halo Pak Jakung. Gimana Pak Jakung? Wih, posternya bagus nih. Aduh, pusing bikinnya Pak. Pak Jakung sudah? Iya, bikin? saya sudah kirim tadi pagi, tadi belum dinilai. Belum dinilai. Saya belum, mau langsung dinilai ya? Saya belum cek tuh apa dikasih nilai langsung atau tidaknya. Tadi waktu saya lihat Bapak punya screen share itu ada nilainya, yang lain-lain yang kirim duluan, tapi saya punya belum. Oh begitu, belum saya cek, nanti saya coba cek nantilah. Ya, Pak Osman, terima kasih Pak Osman. Saya salah tadi Pak. Saya kira satu jadwal sama Pak Osman nih, jadwal piketnya tadi. Ya, enggak apa-apa, Pak. Iya. Nggak apa-apa, Terima Pak, kasih. dikasih aja, kita juga belajar-belajar, Pak. Karena lihat Pak Jaku kan, Pak Jaku